Gadis ini malu punya ibu tukang sayur. Larang datang ke wisuda, tapi semua terdiam saat ibunya angkat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Masih dini hari ketika Nabila berdiri diam di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar kosnya yang mungil. Ia membetulkan letak toga di kepalanya, memastikan topi itu lurus meski terasa sedikit miring. Sinar matahari pagi menelusup melalui tirai tipis, menciptakan bayangan samar tubuhnya yang terbalut gaun elegan, gaun milik Risa, teman sejurusannya, anak pemilik butik ternama di Jakarta. Udara kamar dipenuhi aroma campuran hairspray, bedak tabur, serta bau sisa kopi semalam dan buku-buku kuliah yang belum sempat dibereskan. Hari ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dalam hidupnya. Ia tak hanya berhasil menyelesaikan studi di kampus bergengsi, tetapi juga menyandang gelar mahasiswa terbaik jurusan hukum. Namanya akan disebut pertama, disambut sorot kamera, menjadi pusat perhatian, bahkan masuk liputan buletin kampus. Namun, senyum yang merekah di bibirnya terasa rapuh. Di balik riasan mata dan bulu mata palsu pinjaman itu, ada bayang-bayang gundah yang sulit disembunyikan. Di atas meja, ponselnya tergeletak dengan layar terkunci, menampilkan pesan terakhir yang dikirim malam sebelumnya. Bu, gak usah datang ya. Tempatnya sempit, khusus buat mahasiswa. Saat menulis itu, jemarinya sempat gemetar. Kini, rasa perih yang sama kembali menyesakkan dada. Ia tahu, sangat tahu, kalau kenyataannya keluarga mahasiswa terbaik justru diberi kesempatan naik panggung, menyematkan selempang sebagai bentuk kehormatan. Tapi ia memilih berbohong. Nabila sadar ibunya takkan curiga. Seorang ibu yang hanya mengenyam pendidikan dasar, yang tak terbiasa masuk gedung-gedung besar, dan selalu menerima kabar dari anaknya tanpa banyak tanya. Justru itulah yang membuat dadanya kian berat. Ia telah memanfaatkan ketulusan ibunya untuk menutupi rasa malu yang tak pernah ia akui. Malu melihat daster lusuh, sandal jepit yang sobek diikat kawat, dan keranjang dagangan yang selalu dipanggul ibunya sejak subuh. Lebih dari itu, ia takut menjadi bahan bisik-bisik teman-temannya. Nabila, udah siap belum? Suara Risa dari balik pintu mengejutkannya dari lamunan. Iya, bentar lagi, jawabnya tergesa, memaksakan nada ceria. Ia menarik napas panjang, meraih ponsel, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada tangan lembut yang menahan dari belakang. Tangan yang semalam mungkin menunggu kabar dengan sabar, hanya untuk membaca satu pesan yang mematahkan harapan. Dan di tempat jauh sana, nun di kampung, apa yang sedang dilakukan ibunya? Masih sibuk menata dagangan? Menatap foto Nabila yang tergantung di tembok papan? Atau sedang melipat daster terbaiknya, bersiap menuju hari paling berharga sebagai seorang ibu? Nabila tak tahu jawabannya. Tapi gambaran itu menimbulkan suara lirih di dalam hati. Suara yang tak bisa diredam, seperti bisikan kecil yang mendesak ke permukaan. Masih pantaskah aku berdiri di atas panggung itu? Kalau sosok yang paling berjasa dalam hidupku justru aku singkirkan dari hari penting ini. Pertanyaan itu tak menghilang, hanya bergema tanpa arah. Sementara itu, jauh di kampung, langit masih kelam ketika Ibu Nabila membuka matanya. Jam dinding sederhana di ruang tengah menunjukkan pukul 4:03. Dingin pagi menyusup tajam ke tubuh, tapi tanpa ragu ia bangkit dari tikar. Batu kecil menjadi tanda hari dimulai, hari yang ia nantikan bertahun-tahun, hari wisuda anak satu-satunya. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke sudut kamarnya, membuka lemari kayu yang sudah ringkih dan berbunyi setiap kali dibuka. Dari tumpukan pakaian sederhana, ia memilih sepotong daster yang warnanya telah pudar namun tetap harum. Itu daster paling layak yang ia miliki, didapat dari barter 2 ikat bayam dan sepiring tahu goreng dengan tetangga yang bisa menjahit. Jari-jarinya yang kasar membelai permukaan kain itu, lalu mulai menyetrikanya perlahan-lahan, penuh kehati-hatian, seperti sedang mempersiapkan pakaian suci untuk sebuah perayaan sakral. Di balik lipatan pakaian, tangan sang ibu menemukan sebuah amplop lusuh berwarna coklat muda, agak menggembung karena berisi koin dan lembaran kecil. Itu adalah hasil dari akumulasi sisa jualan hariannya.
Recehan 100, 200, kadang 500 rupiah jika dagangan habis. Setiap malam, amplop itu ia tambahi tanpa menghitung isinya, seperti menjalankan ritual penuh harap. Tapi pagi ini berbeda. Ia membukanya perlahan, menghitung dengan jari-jari yang mulai melengkung karena usia dan kerja keras bertahun-tahun. Senyumnya mengembang pelan saat jumlahnya genap. Cukup. Cukup untuk membeli 2 potong kue kecil dan sebungkus minuman kotak. Bukan sebagai hadiah besar, tapi tanda cinta yang tak lekang oleh waktu. Setelah melipat dasternya yang masih hangat bekas di setrika, ia bergumam lirih, seakan berbicara dengan angin. Pasti cantik sekali anak ibu hari ini. Pakai toga, senyumnya lebar, persis kayak waktu menang lomba gambar dulu. Ia melangkah ke dapur, menyeduh kopi hitam tanpa tambahan pemanis. Gula selalu ia simpan, siapa tahu Nabila pulang dan ingin membuat teh manis. Sambil menikmati pahitnya kopi, matanya menatap satu titik di dinding kayu rumah. Sebuah foto lama Nabila mengenakan seragam SMA, tersenyum lepas. Kenangan membawanya kembali pada malam sederhana bertahun lalu. Mereka hanya menyantap mie instan setelah kelulusan SMA, namun putrinya berkata, "Bu, malam ini rasanya kayak pesta ulang tahun." Hatinya menghangat, kali ini bukan karena kopi, melainkan oleh keyakinan bahwa hari ini adalah perayaan sejati. Ia akan pergi ke sana, tak peduli tidak diundang, tak mengapa tak dijemput. Bahkan jika hanya bisa berdiri di balik pagar megah kampus. Ia akan tetap datang, karena tidak ada yang mampu menghentikan langkah seorang ibu yang ingin melihat anaknya berdiri di titik tertinggi dalam hidupnya. Namun, sebelum ia meninggalkan kamar, matanya terpaut pada ponsel tuanya yang tergeletak di meja kecil. Layarnya mati, kehabisan daya, seperti biasa. Ia colokkan kabel charger dan menunggu sejenak. Begitu layar menyala, sebuah pesan masuk dan terbaca. "Bu, gak usah datang ya. Panggungnya kecil, cuma buat mahasiswa." Tangannya yang tadi semangat bergerak kini membeku di udara. Matanya menatap layar kecil itu, lama. Raut wajahnya tak memperlihatkan apa-apa selain kekakuan yang sulit dijelaskan. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur, memandangi pesan itu seolah menimbang dunia. Lalu, dengan pelan, ia taruh kembali ponselnya, menarik napas panjang yang terdengar berat. Tapi hanya sekejap. Tak lama kemudian, ia berdiri lagi. Daster yang sudah ia siapkan digulung rapi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik bersih. Tak ada air mata di wajahnya. Hanya sebuah senyum kecil yang muncul, senyum yang tak meluapkan bahagia, tapi syarat penerimaan. Kalau panggungnya kecil, ya ibu lihat dari luar aja, Nak. Dengan langkah perlahan dan tubuh yang mulai renta, ia membuka pintu rumah. Embun pagi masih menempel di dedaunan. Jalanan sunyi, belum banyak yang lewat. Namun suara sandal jepit yang sudah menipis itu mulai terdengar, menjauh dari rumah. Menuju sebuah tempat yang katanya bukan untuknya, tapi hatinya tetap ingin hadir di sana. Sementara itu, gedung auditorium menjulang megah seperti istana modern. Dinding kacanya berkilau memantulkan langit pagi yang semakin biru. Di gerbangnya tergantung spanduk besar bertuliskan, "Wisuda Universitas Negeri tahun ini," dengan pita merah menghiasi sisi-sisinya. Karpet merah terbentang hingga ke dalam, menyambut lautan keluarga dan mahasiswa dengan penampilan terbaik mereka. Di dalam ruangan, musik lembut mengalun dari speaker, menyatu dengan suara obrolan, gelak tawa, dan kilatan kamera yang tak berhenti. Aroma parfum mahal mengambang di udara, bersaing dengan cahaya dari kilauan gaun, jas elegan, dan sepatu kulit mengkilap. Semuanya menciptakan suasana mewah dan gemerlap. Dunia yang tampak terlalu halus, terlalu bersih, dan mungkin terlalu asing bagi seorang ibu yang datang dari lorong kecil dengan debu yang menempel di ujung sepatunya. Nabila duduk di barisan terdepan, sejajar dengan para lulusan terbaik lainnya. Dari posisi itu, matanya bisa menjangkau hampir seluruh isi ruangan, dan hal itulah yang justru menambah beban di dadanya. Ia pura-pura mengamati dekorasi bunga di sisi panggung, padahal sejatinya ia tengah mencari, lebih tepatnya mengkhawatirkan, satu wajah yang diam-diam sangat ia harapkan tak muncul. Di dalam kepalanya, doa berputar seperti kaset rusak. "Jangan datang, Bu, tolong jangan datang." Tangannya menggenggam tas kecil dengan erat, seolah dari sana ia menggenggam kendali atas semuanya. Bayangan terburuk melintas tanpa permisi. Sang ibu muncul dengan daster lusuh dan sandal jepit,
berdiri kikuk di antara para tamu berbalut kebaya dan jas mahal. Bagaimana jika Risa, yang duduk hanya 2 kursi dari tempatnya, melihat dan bertanya, "Bel, itu siapa ya yang tadi masuk bawa kantong plastik?" Di saat yang hampir bersamaan, di luar aula megah itu, Ibunda Nabila berdiri diam. Di tangan kanannya tergenggam plastik putih bergambar merek toko kelontong. Isinya sederhana, 2 potong kue bolu dan sebotol air mineral. Daster yang ia kenakan diselimuti jaket tipis agar tak terlalu mencolok. Sandal jepit yang semalam ia cuci bersih kini menapak pelan di lantai dingin dan mengkilap. Tatapannya menyapu orang-orang yang lalu lalang, semua tampak asing. Hingga akhirnya, matanya menangkap sosok Nabila di kejauhan, duduk anggun, tersenyum di antara teman-temannya. "Ibu dari siapa ya, Bu?" Suara petugas keamanan memecah lamunannya. Nada sopan, tapi penuh keraguan. "Saya, ibunya Nabila. Jurusan hukum," ucapnya perlahan, hampir tak terdengar, namun disertai senyum malu-malu. Petugas itu memandangnya sebentar, lalu melirik ke dalam aula yang sudah penuh sesak. Tempat duduk resmi sudah habis. Tapi wajah perempuan tua itu menyimpan sesuatu yang tak bisa ditolak. Sebuah keteguhan yang diam-diam menyentuh. Ia akhirnya mengangguk pelan dan mempersilakan masuk. "Kalau ibu nggak keberatan, duduk di belakang aja, ya. Yang penting masih bisa lihat anaknya." "Iya, Mas, nggak apa-apa. Makasih ya," jawabnya dengan suara pelan. Ia melangkah masuk seperti bayangan, tak ingin mengganggu, tak ingin mencuri perhatian. Menunduk sepanjang lorong, menyelinap di antara deretan kursi tamu yang penuh dengan tawa dan wangi parfum mahal. Ia akhirnya duduk di barisan paling belakang, agak ke pojok, tak jauh dari pilar beton yang sebagian menghalangi pandangan ke panggung. Tapi itu tak masalah. Ia tetap bisa melihat putrinya. Matanya menelusuri barisan toga hingga menemukan Nabila, dan seketika bibirnya membentuk lengkung senyum. Sebuah senyum sederhana, tapi syarat makna, rasa bangga, rindu, dan cinta yang mendalam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya memeluk erat kantong plastik di pangkuan, seakan menyimpan harapannya di sana. Setiap kali nama dipanggil lewat pengeras suara, ia menyipitkan mata, berharap nama berikutnya adalah Nabila. Sesekali ia menggeliat kecil, menyesuaikan posisi duduk, menoleh ke kanan dan kiri dengan rasa canggung, menyadari dirinya berbeda di tengah kerumunan berbalut pakaian elegan. Namun tak seorang pun memperhatikannya. Ia bagai angin lalu, tak terlihat dan tak didengar. Tapi memang ia tak ingin terlihat. Ia hanya ingin cukup dekat. Cukup dekat untuk menyaksikan cahaya anaknya bersinar dari balik bayang-bayang. Yang ia tak tahu adalah langkah-langkah pelannya tadi, tatapan malu-malu, dan kehadirannya yang ia kira akan tersembunyi di sudut aula, perlahan mengarah pada satu momen tak terhindarkan. Momen di mana sepasang mata yang teramat ia kenal akan bertemu pandangnya. Momen di mana seluruh perhatian, tanpa bisa dicegah, akan terpusat pada dirinya. Sosok yang selama ini ia niatkan hanya untuk melihat, bukan dilihat. Lampu utama menyorot pusat panggung. Nama, Nabila Ayunda, baru saja dikumandangkan lewat pengeras suara, disambut gemuruh tepuk tangan dari seluruh penjuru aula. Beberapa tamu berdiri antusias, terdengar siulan dan seruan kekaguman dari teman-temannya. Kamera milik panitia segera membidik langkah seorang gadis muda dalam toga biru tua dan topi wisuda yang agak miring ke samping. Nabila melangkah perlahan namun pasti, seakan-akan telah melatih gerak kakinya selama berbulan-bulan. Wajahnya dihiasi senyum rapi, senyum yang sudah ia latih sejak fajar menyingsing di depan cermin. Tapi sorot matanya, meski menatap ke depan, terlihat seperti tengah mencari jalan pulang yang hilang. Saat kakinya menyentuh anak tangga terakhir menuju panggung, ia sedikit membungkuk memberi hormat pada rektor sebelum berdiri tegak di hadapannya. Rektor, pria parubaya dengan ekspresi hangat namun penuh harisma, mengangkat selempang emas bertuliskan, "Lulusan terbaik," dihiasi benang perak yang menyilaukan di bawah cahaya. Ia menyunggingkan senyum. "Selamat ya, Nabila," ujarnya ramah. "Seperti tradisi kampus kita, selempang ini akan dikenakan oleh orang tua yang membesarkanmu. Bisa dipanggil ibumu ke depan?" Kata-kata itu menggantung di udara, mengguncang seluruh keberadaan Nabila. Ia tak bergerak. Senyum yang tadinya kokoh mulai mengendur. Ia tak menyangka pertanyaan itu akan dilontarkan begitu terbuka,
di hadapan ratusan pasang mata. Lidahnya keluh, tak mampu membentuk kalimat yang ingin ia ucapkan. "Maaf, Pak, Ibu, saya tidak hadir hari ini." Suaranya lenyap ditelan jantung yang kini berdetak liar, dadanya sesak oleh kegugupan. Ia tahu seluruh ruangan sedang menatapnya, termasuk kamera yang memotret wajahnya dari samping. Dan, mungkin sepasang mata dari sudut aula yang tak ingin ia lihat. Lalu terdengar suara itu. Halus, nyaris seperti bisikan. Namun menggema dengan jelas dari belakang aula. "Saya, Pak, saya ibunya." Aula seketika sunyi. Tepukan berhenti. Obrolan terhenti. Ratusan kepala spontan menoleh ke arah suara tersebut. Di bangku pojok paling belakang, seorang wanita tua berdiri perlahan. Tubuhnya tampak rapuh. Dasternya tersembunyi di balik jaket tipis yang tampak lusuh. Ia menggenggam erat plastik putih bergambar toko, berisi 2 potong kue bolu yang sudah penyok dan sebotol air mineral kecil. Mata Nabila membelalak. Ia mengenal suara itu, suara yang selalu membacakan doa sebelum tidur, yang dulu memanggilnya pulang saat maghrib, yang pernah bernyanyi pelan di dapur kala hujan turun deras. Perempuan itu mulai melangkah maju. Suaranya tak terdengar lagi, tapi suara sandal jepitnya menggema pelan di lantai aula, mengiris keheningan seperti pisau yang licin. Langkahnya penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang meniti pecahan kaca. Nabila tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia ingin menghindar, melangkah mundur, tapi kakinya tak mau bekerja sama. Ia hanya berdiri kaku, seolah seluruh ruangan menahannya di tempat. Dan saat semua mata menanti reaksi darinya, Nabila hanya terdiam. Dinding keteguhan yang selama ini ia bangun mulai retak satu demi satu. Sementara sang ibu terus melangkah, makin dekat, tiap langkah membawa beban puluhan tahun, seolah setiap tapak kaki menyimpan perjuangan panjang yang tak pernah terdengar. Bunyi sandal jepit yang menepuk lantai marmer menggema pelan namun tajam, menembus suasana yang membeku. Waktu terasa melambat. Wajah-wajah yang tadinya sumringah kini berubah menjadi wajah penuh rasa ingin tahu. Beberapa mulai berbisik, sebagian saling melirik dengan senyum tipis yang tak menyenangkan. Nabila menunduk, topi wisudanya hampir menutupi seluruh wajah. Kulit wajahnya terasa panas, memerah hingga ke telinga. Gaun pinjaman yang semula membuatnya merasa anggun kini seolah menyiksa, seperti pakaian yang salah pakai di tempat yang salah. Ia mendengar bisikan dari arah panggung, samar, tapi tajam. "Itu ibunya? Kok kayak asisten rumah tangga ya?" Ucapan itu menusuk, lebih dari apapun yang pernah ia dengar. Dadanya sesak, seperti dipukul dari dalam. Ia ingin melepaskan segalanya, ingin menghilang. Tapi sorot lampu, kamera, dan tatapan dari segala penjuru membuatnya tak bisa pergi. Ia hanya bisa berdiri, menanti, membeku di tengah panggung yang tiba-tiba terasa terlalu besar untuk dirinya. Sementara itu, sang ibu terus melangkah perlahan dengan keteguhan yang tenang. Di wajah tuanya tak tergambar rasa canggung sedikit pun. Ia tidak memperdulikan lirikan, gumaman, atau bisik-bisik yang mencoba menembus perasaannya. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, Nabila. Gadis kecil yang dulu ia pangku sambil mengeja abjad dengan suara ceria. Gadis kecil yang pernah berkata penuh harap, "Bu, kalau aku lulus sarjana nanti, Ibu harus naik ke panggungnya." Dan kini, saat janji kecil itu hendak menjadi nyata, sang ibu tersenyum. Senyum yang tak mencolok, tapi menyimpan rasa bangga yang meluap diam-diam. Itu senyum yang sama saat dulu Nabila pulang membawa surat penerimaan universitas, dengan mata bersinar dan tangan yang gemetar memegang amplop kusut penuh harapan. Sesampainya di depan panggung, langkah sang ibu terhenti. Ia menatap Nabila yang menunduk dalam, lalu dengan hati-hati menaiki anak tangga. Satu tangan masih menggenggam plastik putih yang kini tampak berkerut, karena dicekam terlalu erat. Rektor menatap mereka dengan sedikit kebingungan karena suasana yang senyap, namun senyum hangat tak pernah lepas dari wajahnya. Nabila tetap menunduk. Dadanya bergemuruh, napasnya tersendat. Kehadiran ibunya begitu nyata kini. Wangi sabun sederhana, aroma tubuh yang begitu dikenalnya sejak kecil, dan kehangatan yang menyelinap masuk seperti tamparan pada rasa malu dan sesal yang membuncah. "Nap," bisik ibunya lembut, suara yang dulu selalu menenangkan, "boleh ibu pasangkan selempangnya?" Namun Nabila tak menjawab. Seluruh aula menahan napas. Mata-mata menatap ke arah mereka.
menunggu keputusan Nabila, apakah ia akan mengangkat wajah dan menyambut, atau tetap diam dalam beku. Rektor lalu melangkah sedikit ke samping dan berkata lembut, "Silakan, Bu, bisa langsung dikenakan," sambil memberikan ruang. Sorotan lampu menyorot tubuh sang ibu, memantulkan garis-garis usia di wajah dan tangan yang mulai terangkat perlahan. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh selempang emas itu, bukan karena berat fisiknya, tapi karena beban emosi yang tersembunyi di baliknya. Ia mendekati putrinya dan menggantungkan selempang itu di bahu Nabila dengan sangat hati-hati. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata, hanya gerakan sunyi yang menyimpan lautan makna. Sebelum mundur selangkah, ia menepuk lembut bahu anaknya, lalu berdiri tegak. Nabila tak bersuara, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak bergerak, seolah seluruh tubuhnya dililit emosi yang tak terucapkan. Rektor lalu mengambil mikrofon dari meja kecil di samping. Ia menoleh ke arah ibu Nabila dan bertanya dengan suara lembut, "Kalau tidak keberatan, boleh sampaikan sedikit pesan untuk anaknya? Ini momen yang indah." Sang ibu sempat tampak ragu. Wajahnya menegang sesaat, tapi ia akhirnya mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangan menyentuh mikrofon dengan ragu, seperti hendak menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Suaranya keluar perlahan, terdengar seperti bisikan subuh yang membangunkan hari. "Saya," ucapnya dengan napas tersendat. Ia menelan ludah, mencoba mengatur irama napasnya yang memburu. "Saya cuma tamat sekolah dasar, Pak, Bu," katanya dengan nada rendah. "Saya nggak ngerti soal gelar, toga, apalagi acara besar begini. Tapi saya tahu caranya bangun dini hari buat ngambil air supaya anak saya bisa mandi sebelum sekolah. Saya tahu gimana rasanya pura-pura kenyang waktu makan malam, supaya dia bisa belajar tanpa merasa lapar. Saya tahu gimana dinginnya hujan pas dorong gerobak sayur, asal uang semesterannya bisa kebayar." Setiap katanya sederhana, tak berhiaskan metafora. Tapi satu aula seperti terdiam total, tersedot ke dalam keheningan yang penuh makna. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang bergerak. Hanya suara itu, menyusup masuk ke tiap hati yang mendengar. Di tengah barisan tamu, ada yang mulai terisak. Seorang perempuan menyeka pipinya diam-diam. Operator kamera pun menunduk, membiarkan lensa mengarah ke lantai agar tangisnya tak terlihat. Suara ibu itu bergetar lagi. "Saya nggak butuh imbalan apa-apa. Saya cuma ingin lihat anak saya berdiri di sini. Saya bukan orang pintar, tapi saya ngerti caranya sayang, tanpa harus selalu kelihatan." Setelah kata-kata itu, ia menurunkan mikrofon perlahan. Wajahnya masih tersenyum, meski matanya basah. Ia tidak meminta pengakuan, tidak mencari sanjungan. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, agar anaknya tahu bahwa di balik setiap pencapaian, ada cinta diam-diam yang telah membentangkan jalan. Ia lalu memalingkan wajah ke arah Nabila. Tatapannya tenang, tak mengandung tuntutan atau penyesalan. Tak ada luka yang ditampakkan, tak ada luka yang diungkit. Hanya sebuah pesan sunyi yang mengalir dari matanya. "Nak, kamu tak perlu merasa bersalah. Ibu rela kehilangan segalanya, asalkan kamu bisa memiliki semuanya." Dan suasana di atas panggung tetap hening. Karena kadang, cinta yang paling tulus tak perlu suara untuk bisa sampai ke hati. Rektor kembali mengangguk pelan dan melemparkan senyum hangat. "Silakan, Ibu, bisa disematkan sekarang," ucapnya sambil sedikit menepi, memberi ruang. Lampu sorot panggung menyoroti tubuh sang ibu, menampilkan gurat usia di wajahnya dan tangan yang mulai terangkat dengan gemetar. Selempang berwarna emas itu ada di tangannya. Berat bukan karena kainnya, melainkan karena segala makna dan perjuangan yang tersembunyi di baliknya. Ia melangkah mendekati Nabila, yang masih tertunduk, lalu dengan lembut menyampirkan selempang itu di bahu anaknya. Gerakannya pelan, penuh ketelitian, seolah tengah menyentuh sesuatu yang mudah pecah. Sempat ia letakkan telapak tangannya sebentar di pundak Nabila, sebelum menarik diri. Tak ada rangkulan, tak ada kecupan. Tapi seluruh ruangan bisa merasakan betapa dalam makna dari gerakan kecil itu. Nabila masih tak bersuara. Air mata mulai memenuhi pelupuknya, namun tubuhnya tetap terpaku, seolah membeku oleh rasa yang sulit dijelaskan. Setelah itu, mikrofon perlahan ia turunkan. Wajahnya tersenyum tipis. Matanya sembab, tapi teduh. Ia tak butuh pengakuan.
Tak ingin tepuk tangan. Ia hanya berharap anaknya menyadari bahwa di balik tiap langkah menuju keberhasilan, ada sosok yang setia mendukung dari balik layar kehidupan. Dan panggung tetap diam. Karena dalam keheningan itulah, cinta yang paling murni terdengar paling lantang. Langkah kaki mereka saat meninggalkan panggung terasa seperti menapaki jalan pulang setelah lama terasing. Di tengah sorakan dan kilatan kamera yang memburu setiap gerak, Nabila menggenggam tangan ibunya dengan erat, lebih erat dari sebelumnya. Seolah ingin memeluk kembali tahun-tahun yang pernah ia isi dengan pura-pura lupa bahwa ibunya adalah penjual sayur keliling yang dulu ia sembunyikan. Sandal jepit dan daster pudar itu kini bukan lagi sumber malu, melainkan lencana kehormatan yang bahkan lebih bermakna daripada jas resmi siapapun yang hadir di aula itu. Mereka berjalan menyusuri sisi aula, melewati deretan kursi tamu dan papan-papan ucapan selamat yang berjejer rapi. Di pojok ruangan yang sedikit teduh, dekat tangga kecil menuju ruang panitia, Nabila berhenti melangkah. Suaranya lirih saat akhirnya ia berbicara, dengan pandangan yang tertunduk dan mata yang berkilat menahan tangis. "Maaf ya, Bu," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Bukan ibu yang bikin Nabila malu, tapi kebodohan Nabila sendiri. Malu karena justru orang yang paling berjasa, Nabila tutupi. Padahal dari ibulah semua ini bisa terjadi. Ibunya tidak langsung merespons. Ia hanya menatap wajah putrinya dalam-dalam, lalu tersenyum dengan keteduhan yang tak berubah oleh waktu. Tangan tuanya terangkat pelan, menyentuh kepala Nabila dengan lembut. Sentuhan itu sama seperti dulu. Saat Nabila kecewa karena kalah lomba mewarnai, saat lututnya lecet karena jatuh dari sepeda, saat hati kecilnya remuk karena cinta pertama. "Ibu paham, Nak," ucapnya akhirnya, suaranya tenang seperti hembusan angin sore. "Ibu tahu kamu pernah merasa malu. Tapi ibu nggak pernah marah. Ibu cuma kangen." Isak Nabila tertahan, namun air matanya tak bisa lagi dicegah. Mengalir tanpa suara. "Ibu hanya ingin melihat kamu berdiri di tempat itu," lanjut sang ibu sembari menatap panggung dari kejauhan. "Cukup itu saja. Dan sekarang, ibu merasa hidup ibu sudah lengkap." Keramaian di aula tetap bergulir seperti biasa. Tapi bagi mereka berdua, waktu seolah melambat. Senja yang masuk dari jendela memantulkan cahaya hangat ke lantai aula, menciptakan siluet dua sosok perempuan. Satu muda, cemerlang dengan gelar baru, dan satu lagi tua, dengan kerutan di wajah dan tangan yang kasar, namun menyimpan cinta paling dalam. Nabila akhirnya menengadah. Matanya sembab, tapi dari bibirnya mulai tumbuh senyum kecil yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak dinyatakan lulus, ia merasa pantas menyandang gelar itu. Bukan karena angka atau penghargaan, tapi karena hari itu, ia benar-benar berdiri sebagai anak dari seorang ibu yang tak pernah menyerah mencintainya. Meski ia butuh waktu lama untuk menyadarinya. Namun belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Denting hak sepatu berhenti tak jauh dari mereka. Sebuah suara terdengar, dingin dan datar. "Nap, itu ibumu?" Nabila menoleh, jantungnya langsung berpacu. Di hadapannya berdiri Risa, teman kuliahnya yang dulu dikenal paling vokal soal status sosial dan gengsi. Ekspresi wajah Risa sulit dibaca. Langit senja pada hari kelulusan itu tampak meredup. Bukan karena awan, tapi karena hari itu menandai akhir dari satu perjalanan panjang, sekaligus awal dari langkah yang baru. Malamnya, Nabila duduk sendiri di beranda kos. Toga yang masih dikenakannya tampak sedikit kusut di bagian bawah. Selempang kehormatan yang tadi pagi membuatnya bangga kini tergantung begitu saja di sandaran kursi. Ia tak lagi menyimpannya rapat-rapat, seolah ingin membiarkannya bersaksi di hadapan angin bahwa kehormatan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ponselnya menyala. Satu demi satu pesan dari firma hukum ternama masuk, memuji prestasinya dan menawarkan posisi strategis, gaji besar, tunjangan lengkap, serta prospek karir yang menjanjikan. 2 tahun lalu, Nabila pasti sudah melonjak kegirangan. Tapi malam itu, ia hanya memandang layar tanpa ekspresi. Pikirannya kembali melayang ke wajah ibunya. Senyum lelah yang muncul di atas panggung, suara bergetar yang mengungkap pengorbanan selama ini. Ia teringat malam-malam saat ibunya pulang dalam keadaan basah kuyup, membawa kantong plastik berisi sayuran sisa yang tak laku terjual. Ia bisa mencium lagi aroma nasi hangat di dapur, yang selalu tersaji walau mereka tak pernah membahas bagaimana ibunya bisa menyediakannya.
Ponselnya bergetar kembali. Kali ini dari salah satu dosennya, yang dulu pernah mengajaknya ke sebuah desa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nabila, ada beasiswa hukum untuk bidang sosial dari kementerian. Fokusnya untuk kerja-kerja lapangan bersama LSM. Kamu berminat? Begitu isi pesannya. Nabila membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung menjawab. Perlahan, ia menutup semua aplikasi, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan, imajinasi membawanya pada suara-suara. Keluh kesah pedagang pasar yang digusur tanpa penjelasan, jeritan petani yang kehilangan lahan, bisik lirih para buruh yang tak pernah benar-benar merdeka. Saat matanya terbuka kembali, sorotnya tak lagi ragu. Bukan soal pekerjaan, bisik Nabila pada dirinya sendiri. Ini tentang keberanian. Tentang berdiri untuk orang-orang seperti ibu. Keesokan harinya, ia mengenakan kemeja putih yang bersih dan sederhana. Ia melangkah ke fakultas dengan kepala tegak, menyerahkan formulir beasiswa hukum sosial tanpa ragu. Beberapa teman bertanya kenapa ia menolak tawaran dari firma hukum ternama. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Karena aku ingin menyuarakan mereka yang tak pernah diberi kesempatan bicara." Di luar gedung, sosok wanita lanjut usia menantinya dengan senyuman hangat. Tangannya masih keras di tempa waktu. Bajunya masih sederhana, seperti biasanya. Tapi di mata Nabila, wanita itu adalah lambang keberanian dan cinta paling tulus yang pernah ia kenal. Ia belum tahu, jalan yang dipilihnya akan mempertemukannya dengan medan yang jauh lebih kompleks dibanding ruang sidang manapun. Namun satu hal sudah pasti, ia tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia akan berdiri paling depan, mewakili mereka yang selama ini hanya bisa berbisik dalam sunyi. Dan ketika kakinya melangkah melewati pagar kampus, langit yang semula mendung mulai terbuka perlahan, menyisakan semburat terang kecil yang disebut harapan. Waktu berjalan cepat. Nabila bukan lagi mahasiswi yang pernah menyesali latar belakangnya, bukan lagi gadis yang mengejar status demi pengakuan. Kini ia dikenal sebagai pengacara muda yang disegani, seorang pembela masyarakat kecil yang bicara dengan nurani, bukan hanya logika hukum. Tapi di balik segala pencapaian dan penghargaan, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, sosok ibunya. Ia adalah kompas yang selalu membawanya kembali pada nilai-nilai yang sejati. Pada suatu pagi yang hangat dan tenang, Nabila duduk di ruang kerjanya, jemarinya menari di atas keyboard. Ketika tawaran menulis esai untuk sebuah majalah ternama datang, ia langsung menyambutnya tanpa ragu. Tulisan itu diberi judul, Sosok Tangguh Bernama Ibu. Sebuah penghormatan mendalam untuk wanita yang telah membentuk pondasi hidupnya. Dalam baris-baris yang ia tulis, ia mengurai kisah perjuangan ibunya. Seseorang yang meski hidup dalam keterbatasan, selalu memberikan segalanya untuk pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Esai itu menyentuh banyak hati. Dalam waktu singkat, tulisan tersebut menjadi perbincangan luas, dicetak ulang berkali-kali, dan digunakan sebagai bahan bacaan yang menginspirasi tentang makna sejati sebuah pengorbanan. Tulisan itu merangkum banyak sisi kehidupan, tentang seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit, memasak, berjualan keliling, dan tetap sempat merawat anak-anaknya tanpa pernah mengeluh. Di dalamnya, Nabila menulis dengan sepenuh perasaan, "Mungkin saya berbicara lewat undang-undang, tetapi suara saya lahir dari air mata dan peluh seorang ibu yang tak kenal kata menyerah. Dan suara itu akan terus saya bawa kemanapun saya melangkah." Malam penghargaan bagi pengacara muda berprestasi pun akhirnya tiba. Nabila berdiri di panggung megah dengan gaun sederhana yang dipilih bukan karena harga, tapi karena rasa nyaman. Ia menyambut para tamu dengan senyum hangat, tapi matanya justru menembus kerumunan, mencari sosok yang paling ia rindukan, ibunya. Duduk di kursi belakang, Ibu Nabila masih dengan penampilan sederhananya, wajah yang tak banyak berubah meski digerus tahun-tahun penuh perjuangan. Saat namanya dipanggil sebagai penerima penghargaan, Nabila melangkah ke podium dengan penuh keyakinan. Bukan karena kebanggaan pribadi, tapi karena dalam tiap tapak langkahnya, ada nama ibu yang selalu berjalan bersamanya. Saat tiba di mikrofon, ia bicara dengan suara yang stabil, meski hatinya dipenuhi rasa haru. "Saya berterima kasih atas kehormatan ini. Tapi sebenarnya, saya berdiri di sini bukan semata karena kemampuan saya sebagai pengacara, melainkan karena teladan dari seorang wanita luar biasa, ibu saya." Ia menarik napas, berusaha mengendalikan emosi.
Ibu yang tak pernah mengeluh meski setiap harinya harus berjuang sendirian. Ibu yang tak pernah meminta balasan, kecuali melihat anak-anaknya bahagia. Di antara gemuruh tepuk tangan hadirin, pandangannya tertuju pada wanita tua itu. Mata yang sama, senyum yang sama, dan keteguhan hati yang tak pernah goyah. Ia melanjutkan, "Hari ini, penghargaan ini saya dedikasikan untuk ibu saya. Untuk semua ibu yang memilih diam saat berjuang, namun cintanya menggetarkan dunia." Saat pidato usai, matanya dan mata ibunya saling bertaut. Tanpa perlu berkata-kata, keduanya melangkah mendekat dan berpelukan. Pelukan itu bukan sekadar sentuhan fisik. Ia adalah pengakuan, penyatuan, dan rasa terima kasih yang tak terucapkan selama ini. Sebelum turun dari panggung, Nabila sempat berhenti sejenak. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, menyebut nama ibunya di tiap bisikan yang ia panjatkan. Dan di saat itu, ia sadar, jalan yang tengah ia tempuh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk setiap ibu yang dengan kasih tak bersyarat, mengajarkan anaknya bagaimana menjadi manusia yang tak pernah melupakan asalnya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.